Agustus 1945, dunia berguncang. Jepang, sang penjajah Asia, menyerah kepada sekutu. Di tanah Hindia Belanda, sebuah bangsa bersiap merebut nasibnya sendiri. Malam menuju kemerdekaan pun dimulai. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum, Hairil. Waalaikumsalam. Saya baru saja mendengar berita tentang kekalahan Jepang kepada sekutu. Mohon sampaikan berita ini kepada para pemuda. Wah, ini berita yang sangat bagus. Nanti saya sampaikan. Baiklah, terima kasih. Saat Sukarni mendengar berita kekalahan Jepang, Soekarno dan Rajiman sedang berada di Dalat, Vietnam. Mereka di sana untuk melakukan rapat bersama Jenderal Terauchi. 2 hari setelah rapat, yaitu pada 14 Agustus 1945, Soekarno dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka langsung disambut oleh para pemuda sekaligus menyampaikan bahwa Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Selamat datang kembali, Bu. Ya, terima kasih. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Hal apa yang harus dibicarakan? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya yakin Anda belum diberitahu oleh Jenderal Terauchi. Sepertinya hal seperti ini harus dibahas di tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bung Karno-nya ada, Bu? Ada, silakan dulu masuk ke dalam, saya panggilkan dulu. Kang, ada Hatta sama Sultan, silahkan hampiri dulu. Baik, Bu. Ada apa? Bung, Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Bukankah ini kesempatan emas untuk memproklamasikan? Tentang kemerdekaan, Jepang telah berjanji akan merdeka dengan secepatnya. Bahkan mereka telah mempersiapkan panitia persiapan kemerdekaan. Bukankah begitu, Bung Hatta? Benar, Bung. Terdapat prosedur tentang kemerdekaan, oleh karena itu kita tidak perlu terburu-buru, Bung. Saudara-saudara sekalian, pembicaraan ini akan lebih lengkap sambil minum air. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Tapi mengapa kita tidak merdeka atas usaha kita sendiri? Jepang adalah bagian dari PPKI. Bukankah sekutu akan mengetahui kita adalah bagian dari Jepang? Tetap saja saya ini ketua PPKI. Banyak hak dan kewajiban dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan ini. Kita harus bicarakan hal ini dengan pihak PPKI agar tidak ada hal yang menyimpang dari ketentuan. Jika kita bicarakan dengan PPKI, bukankah Jepang akan mengetahui gerak-gerik kita, Bung? Intinya begini, tentang kemerdekaan, proklamasi akan diurus oleh PPKI.
Saya tidak bisa melakukan proklamasi kemerdekaan ini tanpa persetujuan dari PPKI. Baiklah kalau begitu, Bung. Mohon pikirkanlah tentang proklamasi ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gagal membujuk Soekarno dan Hatta, para pemuda kemudian mengadakan rapat dan berkumpul di asrama Menteng 31. Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras mengadakan proklamasi sesuai dengan ketentuan PPKI. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta berpikir begitu karena takut kepada Jepang. Mereka bisa jadi masih terpengaruh oleh Jenderal Terauchi. Bagaimana nasib kita jika merdeka di bawah Jepang? Kita harus segera melakukan proklamasi. Kalau begitu kita temui Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karnonya ada, Bu? Ada, silakan masuk ke dalam. Saya panggilkan dulu. Siap. Pak, ada tamu. Ya, Bu. Ada apa kalian di sini? Jadi begini, Bung. Maksud kedatangan kami ingin membahas untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia tanpa membawa Jepang. Bung Karno pemimpin kami. Kami para pemuda sudah memiliki keputusan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI dan bantuan dari Jepang. Kami para pemuda sudah siap melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Apa pemberontak? Kalian pikir melawan Jepang segampang itu? Jepang telah mempersiapkan panitia kemerdekaan dan kita tinggal tunggu saja klarifikasi dari mereka. Kami para pemuda menginginkan evolusi murni, Bung, tanpa campur tangan Jepang. Kalau tidak, besok akan terjadi pertumpahan darah. Tidak usah menunggu besok. Kalian pun sekarang bisa menyembelih leher saya. Kami bukan pembunuh, Bung, tapi mereka saja yang bekerja sama dengan Jepang. Kami hanya memperingati, Bung. Mungkin besok situasinya akan lebih parah. Pengikut-pengikut kita sudah semakin gelisah. Dan apa yang telah kita janjikan jika tidak dilakukan, maka mereka akan semakin galak. Dan Bung Karno yang harus memikul akibatnya. Sudahlah, rencana kalian tidak akan saya jalankan. Sekarang juga kalian pergi dari rumah saya. Singkat cerita, akhirnya para golongan muda menjemput Bung Hatta terlebih dahulu. Dan setelah berhasil membawa Bung Hatta, para pemuda langsung menuju rumah Soekarno. Bagaimana ini? Bung Karno dan Bung Hatta bersikeras tidak mau memproklamasikan kemerdekaan karena PPKI. Bagaimana jika kita mengasingkan mereka dari rakyat Jepang? Bagaimana cara kita mengasingkannya? Kita akan menculik mereka ke Rengasengok di Karawang. Di sana kita akan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bukan hanya itu, di sana juga mereka pasti akan sangat aman dari rakyat Jepang. Baiklah, kalau begitu kita bisa lakukan itu hari ini juga. Lebih cepat, lebih baik. Apakah kalian siap melakukannya? Kami siap. Singkat cerita, akhirnya para golongan muda menjemput Bung Hatta terlebih dahulu. Dan setelah berhasil membawa Bung Hatta, para pemuda langsung menuju rumah Soekarno. Ada apa lagi? Bung Karno ada, Bu? Ada. Saya panggilkan dulu. Ada apa kalian di sini? Mau apa lagi? Berpakaian melas, Bung, sudah saatnya. Jika pemberontakan ini saya yang mimpin, kita akan kehilangan kepala. Begitu pun dengan kalian. Tidak, Bung. Kami akan membawa Bung ke tempat yang aman di sebuah kota. Allah, tidak akan salah. Tidak akan mungkin pemberontakan ini gagal. Kamu semangatmu berkobar-kobar, tapi otak kamu tidak bijaksana, tidak melakukan pemberontakan ini dengan kepala dingin. Bagaimanapun itu, inilah saatnya, Bung. Saatnya kita mengangkat senjata. Akhirnya, Soekarno menyetujui ajakan dari para golongan muda. Dan Soekarno dibawa oleh para pemuda pada 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah Fatmawati selesai mengemasi barang-barang, Soekarno, Fatmawati, Guntur Kecil, dan para golongan muda berangkat menuju Rengas Dengklok.
kalian, rencana kalian, hingga kalian membawa saya ke sini. Ya, sebenarnya apa rencana kalian ingin membawa kami ke sini? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Ya Bung, tanpa Jepang kita bisa merdeka hari ini juga. Kami Indonesia tidak mau merdeka di bawah bantuan Jepang. Perdebatan terus berlanjut secara panas dan tidak ada yang mau mengalah. Tetapi setelah para pemuda terus-menerus meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta, akhirnya Soekarno menyetujui rencana para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu arahan Jepang. Bertepatan dengan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, mereka seharusnya menghadiri rapat PPKI. Akhirnya Ahmad Soebardjo menghubungi Laksamana Maeda untuk mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Setelah mengetahui keberadaannya, Ahmad Soebardjo meminta untuk mereka dikembalikan lagi. Akhirnya Ahmad Soebardjo menjemput mereka ke Rengas Dengklok dan tiba pada sore hari. Ketika para golongan muda masih memiliki keraguan dengan para golongan tua, akhirnya terjadi lagi perdebatan antara Ahmad Soebardjo dengan para golongan muda. Singkat cerita, setelah semua perdebatan selesai, Soekarno, Hatta, golongan muda, dan para golongan tua, mereka semua menuju kembali lagi ke Jakarta. Mereka pun sampai di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Saya yakin kalian semua akan aman jika berada di sini. Baik, terima kasih. Ayo Bung, kita lakukan penulisan naskah proklamasi sekarang juga. Ini Bung, kertas dan pulpennya untuk menulis proklamasi. Saya segera akan memetik ulang teks proklamasi ini. Baik Bung, akan saya ketik ulang teks ini. Ini Bung, teksnya telah selesai, saya ketik kembali. Baiklah semuanya, kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Bendera merah putih pun telah selesai dijahit oleh Ibu Fatmawati. Akhirnya tibalah pada 17 Agustus 1945. Semua rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di lapangan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.